Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wow, semangat sekali. Langsung saja kita sapa pemirsa, karena beliau ini saya tahu sosok individu yang kalau bahasa kita tuh always happy, selalu happy. Karena memang orangnya enjoy. Mau ketemu di luar enjoy, di kantor enjoy. Nah, atau kita itu mau buntu enjoy, apalagi tidak buntu. Beliau adalah Bapak Haji Amir Hamzah, SEMSI, Kepala Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Nah, nanti kita akan diskusi banyak nih dengan beliau. Nah, kemudian ada satu lagi narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari. Beliau adalah Bapak Dimas Ferdi Kustantio, SH. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah bihoir sehat. Wih, yang hadir di sini tentu yang sehat-sehat dong. Kalau sakit nggak mungkin hadir. Luar biasa. Dan tentunya pemirsa, kita hari ini akan ngobrolin terkait dengan salah satu penyebab penyakit masyarakat yang akut. Karena memang kalau dulu melakukan sesuatu itu bersama dan mungkin sembunyi-sembunyi. Tapi ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Bisa di kafe, bisa di kamar, bisa di pinggir jalan, bisa di halte sambil santai tanpa kita ketahui. Nah, apa itu pemirsa? Judi online. Nah, ke Pak Kadis dulu nih. Pak Kadis, sependek apa, sejauh apa sepanjang apa nih yang Pak Kadis dapat informasi, judi online ini sudah seberapa parah mempengaruhi penyakit masyarakat? Oke, terima kasih Bang Desi. Siap. Bang Desi ini luar biasa. Kami bukan hanya kenal di sini, kebetulan memang Bang Desi ini seorang aktivis yang saya kenal dan kami ya sering ketemu diskusi di luar dalam bentuk pertemanan. Kita ketahui saat ini Bang Desi, tidak hanya di Batanghari, setelah Indonesia, tahun 2025 PPATK menemukan anggota pengguna judi online itu jutaan, Bang. Jutaan. 3,1 juta, Bang. Tahun 2025. Dan transaksinya luar biasa, 155 triliun. Wow. Tahun 2025 itu ditemukan oleh PPATK. Ya. Sehingga Kementerian Komdigi melakukan pemblokiran situs. Tapi namanya kejahatan, diblokir ini terus bunuh satu ya muncul lagi, muncul 7 bunuh seperti itu. Dan ini berdampak sangat besar dengan kita di daerah. Kita ketahui saat ini judi online tidak hanya di masyarakat kota, Bang, di desa juga lebih parah. Banyak masyarakat kita yang terlibat dengan judi online. Maka kita sebagai pemerintah, sebagai orang tua harus lebih berperan aktif. Kalau kami di Batanghari melalui DAI, Bang, melalui DAI sudah mengingatkan programnya, siap dalam DAI turun ke desa, selalu mengingatkan agar gimana dampaknya. Kita ketahui kan dampak judi online menimbulkan penyakit masyarakat, Bang. Salah satunya mereka bisa melakukan pencurian. Awalnya mereka mencuri di rumahnya sendiri, Bang. Di rumah sendiri, nanti ketika tidak ada lagi dia akan melakukan pencurian di luar. Berarti kan dia merugikan orang lain. Itu. Dan ini Bang, kita tahan dulu. Siap. Karena pembicaraan kami ini kayaknya sangat penting dan tentunya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, Bang Amir tadi sempat terputus nih. Jadi memang dahsyat betul ya. Ada 155 triliun duit yang beredar dari judol itu dan berdasarkan data PPATK. Nah, kemudian memang tidak hanya di kota, semuanya. Semua sampai ke lapisan di desa pun sudah. Nah, ini gimana Bang? Seberapa parah sih sebenarnya ini sehingga ini sudah bisa dikategorikan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang harus di bumi hanguskan? Dampaknya menjadi besar, Bang. Salah satunya apalagi ketika ini mereka selain judo juga pengaruh narkoba.
Ya, bisa sabu. Maka sering kan kita dengar tuh di bawah tuh bahasa S2, S2. sabu dan slot gitu. Wah, ini betul-betul S2 ngancurin. itu sabu dan slot. Slot ya? Bukan strata 2 Bukan. ya? Nah, ada yang bilang gitu. Wow. Wah, ketika udah kena dua-dua ini, aduh, masa depannya udah pasti. Pertama, dampak sosialnya masa depan. Oke. Masa depan, kehancuran keuangan keluarga. Mohon maaf, yang sudah keluarga mungkin bisa dampaknya perceraian. Dan lebih mohon maaf, naib lagi, ada yang kena kedua ini, ada yang bunuh diri. Wih. Banyak nih, ada kasusnya nih sampai Berarti ke tidak titik hanya itu, keluar tapi ke dalam diri ke dalam dia diri ya? dia. Oke. Ketika tidak bisa membendung dan menganggap ini persoalan menjadi beban yang luar biasa, akhirnya mengambil jalan pintas. Ini yang kita alhamdulillah, kami alhamdulillah didukung nih sama kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri ini. Oke. Melalui Jaksa Menyapa, kawan-kawan di Kejari Batanghari itu aktif bang, masuk ke sekolah, ke kampus-kampus, mengingatkan tentang ini. Oke. Ini kan disentuh hatinya bang, kita menyentuh supaya mitigasinya itu yang penting. Supaya yang belum kena jangan, yang kena minimal kita menyadarkan, kita supaya menyadarkannya lewat kawan-kawan di aparat hukum, jaksa, polisi, dan peran dai. Dan lebih penting itu peran orang tua bang. Karena kita kan dulu kan gini, paradigmanya ketika dulu kita senang tuh anak kita dalam kamar tuh senang. Iya. Kita anggap itu dia belajar. Ya. Kini jangan dulu bang. Nah dicek juga. Harus dicek deh. Dan yang salah-salah dia dalam kamar. Kok betah betul di kamar. Betul megang HP, nggak Ya. tahu dia melakukan itu. Karena itu beda sama judi konvensional. Ya. Judi konvensional itu harus ketemu orang dulu nih. Ya. Nggak bisa main sendirian, harus ajak orang dulu itu ya. Kalau ini dia sendirian dia udah bisa main. Nah, itu. Seperti itu bang. Dampaknya luar biasa. Oke. Ke Bang Dimas nih. Ini apa benar nih Bang yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kolaborasi pemerintah daerah dengan kejaksaan dalam rangka mengantisipasi judol ini yang tadi datang ke sekolah-sekolah, kemudian ada sosialisasi segala macam itu. Yang disampaikan Pak Kadis itu benar. Oke. Kan, mulai dari Ini saya sekolah. konfirmasi langsung nih Bang. Jangan mentang-mentang duduk bersanding kan. Lalu lah. Kalikong lah. Memang real, gimana Bang? bukan settingan ya. Memang Ya. kolaborasi kami dengan pemerintah kabupaten mengenai pemberantasan ini, mulai dari sosialisasi itu sudah. Mulai dari masuk sekolah, kami punya program jaksa masuk sekolah. Jaksa, Ada oke. lagi masuk kampus itu benar-benar jadi dosen, ada. Jadi selain itu juga, nah ini tadi jaksa menyapa. Nah ini kan menyampaikan kepada masyarakat yang mana untuk apa pencegahan ataupun supaya tidak meluasnya lagi judul ini sudah dilaksanakan dan sudah berjalan lah antara kami dengan pemerintah Kabupaten Batanghari. Oke. Tindakan preventif apa aja Bang yang sudah dilakukan selama ini selain dari sosialisasi Bang? Preventif ya. Selain sosialisasi ini terkait apa judi online ini ya sebenarnya kan lebih ke lingkungan internal dulu. Internal ya. Karena kita nggak tahu ya Bang ya, di internal tuh kita nggak tahu apakah ada yang main apa enggak. Kalau mau disebutkan kurang pas juga kan. Iya. Nah, cuman tetap menyampaikan dari internal dulu sebelum ke pencegahan keluar. Nggak mungkin dong luar udah terjaga kok internal atau Masih ada kan. Itu yang jangan benar. sampai. Iya. Itu udah berjalan lama itu Bang ya. Karena judi online ini udah hitungan lumayan juga nih menyertai kehidupan kita nih. Jadi program ini udah lama juga ya. Sudah. Untuk bersama dengan Pemda sama-sama menyapa masyarakat jangan sampai kalau yang sudah makin berkurang, yang belum jangan sampai kan gitu. Memang udah lama ya Bang ya? Betul, udah lama Bang. Oke, syukurlah. Berarti tinggal lagi follow up tindak lanjutnya. Oke. Nah, ada nggak Bang tindakan yang sudah diambil terhadap misalnya memang nggak bisa dibina lagi nih pelaku judol itu tadi, yang akhirnya harus ada penegakan hukum? Nah, itu sudah ada diambil. Nah, kan judi online ini kan masuknya ke undang-undang ITE ya. Ya. Karena kalau dulu tuh masih menggunakan KUHP karena belum ada teknologi, itu pun sudah ada. Karena dia sudah bermain judi online ini kan bermuatan judi kan. Itu sudah ada tindak lanjutnya, sudah dihukum orangnya, ya dibina di lapas lah. Oh, sudah ada tindakan ya Sudah terhadap ada pelaku yang memang nggak bisa dibina lagi. Betul. Akhirnya kita melakukan upaya tindakan hukum. Karena upaya hukum kan upaya terakhir. Upaya terakhir, betul. Nah, Bang Amir, ini kan sudah ada upaya hukum nih. Seberapa jauh sih jerahnya masyarakat? Karena memang kalau judi online itu kan ya asik betul Bang. Terjun kalau memang dapat keno itu kata orang tuh kecilan dapat duit sekian kata dia kan. Itu memang psikologis pelaku itu kan memang dimainkan betul nih. Sehingga terlena, terbuai dan akhirnya realita kehidupan pun diabaikan. Nah, efek jerah dari apa ya hukum ini kira-kira Bang
berdampak tidak? Atau mungkin ada upaya lain lagi yang membantu itu sehingga memang bisa ini dikurangin? Memang sampai sejauh ini karena kan gini, karena dia itu kan tidak ketara nih, kejahatan ini tidak ketara nih judi online karena dia melakukannya sendiri-sendiri kan. Ya. Konsum konvensional tuh nampak tuh begitu Pak. Makanya ini nih memang kita nggak bisa sendirian. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya aparat saja, tapi bersama-sama. Ini harus ada tokoh masyarakat. Yang paling penting peran orang tua. Maka Bapak Bupati kami itu tiap acara itu kalau pas yang masyarakat selalu ditekankan tentang judi online. Dan aku terus karena ini kita menyadari dampaknya sangat luar biasa. Keresahan di masyarakat Pak luar biasa. Apalagi daerah-daerah kebun itu mereka tinggal ambil aja batang tandan sawit itu dua tandan, nah sudah bisa jadi modalnya kan. Duit itu ya? Iya, kan kita kelemahannya kita kan ketika itu belum masih masuk cepiring tidak bisa, ini yang jadi masalah juga kan gitu. Makanya sebenarnya banyak kasus-kasus seperti itu di daerah yang maksudnya mereka cuma enggak paling banyak, cuma sebatas kebutuhannya untuk pemuas hasrat mereka mau main judi gitu. Ambil 2 tandan, ambil 3 tandan. Berapa juta Bang pengguna judi online? 3,1 Pak yang terdeteksi oleh PPATK yang pada saat dibekukan tuh 3,1 itu transaksi menurun. Tapi muncul lagi habis itu. Dengan metode yang baru iya, lagi, metode yang baru lagi. Yang pendor yang baru lagi. Memang memang daerah di sini peran daerahnya lemah loh. Maksudnya kita tidak punya kekuatan Pak. Yang bisa memblokir memang Kementerian Komdigi. Ya, itu daerah itu tidak bisa berbuat banyak, cuman ya kita menyampaikan. Seandainya kita temukan situs, itu harus kita laporkan. Mohon maaf, kami beberapa kali melaporkan ke Badan Sambi dan Cyber Negara, Badan Cyber, bahwa mereka ini situs-situs judi ini Pak, kadang dia masuk untuk ngambil kerutnya ke kerut web-web pemerintah. Itu kan maka kita kan ada serangan cyber tuh Pak. Nah, itu karena ketahuan tuh, ternyata ini masuk loh. Nah itu sering masuk begitu, makanya mitigasi itu yang paling penting memang untuk hal-hal seperti ini. Dia memang aplikasi dia itu gampang betul nyisip. Nah, betul. Mungkin Google searching. Ya. Nah mungkin kita buka searching, kita tahu muncul dia langsung muncul. Nah buat anak-anak sekarang kan keponya nih kan. Di tingkat itu Pak. Langsung pengen tahunya. Langsung tanpa sadar akhirnya terseret. Betul. Kebanyakan seperti itu Pak. Memang kita nih harus terutama di keluarga kita harus mawas diri, harus kita perhatikan betul supaya tidak jadi korban-korban berikutnya. Oke, Bang, kita di Batanghari ada nggak Bang regulasi yang dibuat, apakah Perda ataukah mungkin peraturan lembaga adat ya terkait dengan judi online itu, atau yang senada dengan itulah, misalnya ketika ketahuan sanksi adat begini, atau mungkin sanksi sosial atau apa Bang di Batanghari Bang? Kita lebih pada penekanan saat maksudnya setiap event kegiatan, penekanan itu seperti itu. Dititipkan pesan melalui dai-dai, melalui lembaga adat tentang dampak-dampak seperti ini di lapangan seperti itu. Karena memang kalau dari dampak kan lebih ke individu ya Bang. Iya betul. Kalau orang mencuri ada yang dirugikan. Iya. Nah, pelaku. Akhirnya ujungnya gitu. Nah, tapi bisa bermuara ke situ. Iya, muara itu dia merugikan orang lain ujungnya. Pasti itu. Kalau sudah nyandu, ya dia merugikan, bakal merugikan orang lain. Itu. Oke, apalagi yang sudah gabung S2 tadi ya? Iya, sudah. Makanya Bang, dampak pertama kehancuran keuangan ya. Ya. Baru nanti berdampak ya akan mencari sumber keuangan, kejahatan, pencurian, perceraian dan lainnya. Ya, seperti itu. Oke, Bang Dimas, itu yang ditindak dalam hukum itu pelaku judi online-nya atau karena dia melakukan tindakan pidana karena dia pecandu judi online? Kalau itu memang benar pelaku judi online. Kemudian disampaikan juga tadi sama Pak Kadis mengenai tipiring. Kalau dulu itu kan besarnya Rp2.500.000. Nah, seiring ada aturan baru di KUHP baru tuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur kerugian yang bisa ditindak pidana sekarang turun menjadi 500.000. Nah, 500.000 aja ada pencurian misalnya, itu bisa naik. Masuk kategori pidana. Bisa. Nah, disitulah. Makanya tadi kan orang menghalalkan segala cara untuk tadi membeli sabu. Ketika sabu sudah dibeli, digunakan, efeknya adrenalinnya meningkat. Disitulah timbul dia main judi online. Jadi sebenarnya ini efek berkait tidak berdiri sendiri dia. Betul. Dan dampaknya berdampak efek domino gitu. Dan kemana-mana perginya. Betul. Berarti memang dahsyat betul judi online ini. Nah, Bang Kadis, tentunya ini kan menjadi perhatian serius nih. Apalagi sekelas bupati dalam setiap momen apapun selalu menyampaikan pesan
Karena memang dari sisi kewenangan lemah. Ya. Kemudian efek itu memang individu Ya. dan tidak bisa dijangkau dan tidak kasat mata. Duduk 10 orang. Nah, kalau dia pelaku kriminal pasti nampak yang pernah dipukul, Iya, berarti ini nampak. kelihatan. Kalau Ini gawatnya. nggak kelihatannya. Kumpul 10 kita nggak tahu dia megang HP, rupanya di antara 10 itu ada yang main kan? Yang main judi online. Iya. Nah, dan itu memang tidak kasat mata kan. Tidak kasat mata. Nah, kalau dari Kominfo sendiri, Bang, ada tidak upaya yang lebih, misalnya yang lebih konkret sehingga tergambar ya kalau ini dilakukan judi online berkurang 2%, kalau ini dilakukan judi online berkurang 1%. Tapi jangan dijawab sekarang, Pak. Oke. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Bang Amir tadi sempat terputus nih, Bang. Iya. Karena sudah sebegitu berdampak, kira-kira dari kita, dari Pemda atau adat atau apalah lembaga yang ada nggak yang mengeluarkan aturan terkait dengan itu, misalnya larangan atau himbauan atau apa larangan lah yang sifatnya memang menghentikan ketika itu juga dilakukan akan diberi tindakan hukum atau tindakan denda atau semacamnya. Gimana, Oke. Pak? Karena ini kan murni kejahatan murni jadi. Ya. Ketika dia melakukan itu ketangkap, tentu KUHP yang berbicara kan. Ya. Kalau kita dari sisi pemerintah tuh selalu mitigasinya, menghimbau. Oke. Ya, kacaunya ini, judul ini, kita ketahuannya di ujung biasanya. Oh. Ketika dia masih belum nampak nih, ketika dia masih bisa memenuhi kebutuhannya nggak jadi masalah nih. Nggak ketahuan itu dia judulnya. Tidak ketahuan. Ketahuan ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya mungkin dia bisa pinjaman online. Ya. Kan pas nampak tuh, oh kok anak aku punya utang gitu. Atau dia minjam ke temannya, kok anak aku punya. Yang kedua bisa jadi dia mencuri atau menjual barang-barang miliknya. Nah, yang apa? Ada juga yang mencuri barang-barang milik keluarganya. Atau lebih parah lagi dia mencuri milik orang lain. Ini kan dampak sosial luar biasa, yang berdampak luar biasa. Dan kami kalau di Pemkab yang melalui himbauan tiap pertemuan tuh Bapak Bupati dan kami di Kominfo selalu membuat apa? Himbauan kayak tuh spanduk bahaya judo itu selalu kita buat begitu. Memang ini itu yang saya katakan tadi di awal, kita menghadapi tidak bisa sendirian, tidak bisa Kominfo aja, tidak bisa jaksa aja, harus sama-sama nih. Peran orang tua harus di depan ini. Okay. Karena kan mitigasi di orang tua yang tahu perubahan sikap terhadap orang yang terjadi dengan diri anaknya. Okay. Kan ketahuan nih Bang Desi, gitu kok anak tuh udah mulai berubah, mulai aneh-aneh banyak di kamar, menyendiri itu ketahuan tuh Bang. Nggak bisa kita pungkirin ada sikap-sikap yang berubah, kita boleh curiga tuh Bang. Boleh dicek lah HP-nya gitu. Artinya produk hukum yang sifatnya memang secara tegas memberikan larangan itu tidak ada, Bang? Tidak ada, tapi kan sudah ada terakomodir di KUHP ya Pak Dimas ya. Ada itu makanya dan diperkuat lagi dengan undang-undang ITE-nya. Itu kan lebih apa? Ya. Itu tadi persoalannya kita kan susah mendeteknya ini. Betul, tapi Bang, kejadian sosial yang terjadi. Ada anak yang kasarnya menggadaikan motor orang tuanya itu terjadi loh Bang. Gitu. Nah, cuman ketahuannya ketika di ujung, ketika dia sudah parah dan menggadaikan motor pun kan bukan tindakan pidana, iya kan? Iya. Menggadaikan penggelapan deh Bang, masuk penggelapan Bang. Dan maksudnya proses menggadaikan itu kan, ya, yang menjadi masalah kan kalau gadai tidak ditebus. Nah itu, takutnya kan itu masih mending karena orang tua yang sempat orang lain. Ya, benar. Ya, lapornya penggelapan. Nah, itu penggelapan jadinya. Nah, itu di sisi Pak Dimas. Jadi ke ujungnya ya. Oke, Bang Dimas. Tadi kan sudah ada pelaku yang diberi tindakan, putus, akhirnya dikasih binaan di lapas. Kan dampaknya kita kan yang efek jerah itu harapannya. Betul. Nah, selain dari tindakan itu tadi Bang, kira-kira pas waktu mereka di lapas, nah, apakah masuk kewenangan juga? Apakah nanti dibina juga mereka supaya keluar dari sana tidak lagi judi online? Karena ada bahasa sindrom. Biasanya kalau orang sudah penyandu narkoba, sabu, narkotika itu, kan dia sudah seperti sindrom, bukan sindrom apa namanya, sugesti. Mungkin di situ sudah lepas, tapi ketika keluar ketemu lagi dengan teman yang itu, dia balik lagi. Nah, ini gimana Bang? Efek dari penegakan hukum tadi bagi si pelaku setelah mereka lepas?
gimana gitu kira-kira? Sebenarnya harusnya dia udah tidak mengulangi lagi ya, Ya. karena sudah ditindak. Cuman masalah itu kembali pada pribadi masing-masing. Oke. Karena kan kami menegakkan lapas yang melakukan pembinaan, itu pun ya mereka di sana juga sudah mengikuti aturan. Karena kalau tidak, mereka akan dapat sanksi yang lebih parah lagi. Hmm. Nah, tapi masalah orang itu bakal kembali lagi itu memang pasti ada aja. Itu pun di luar kendali juga. Hmm. Karena memang tiba-tiba kok orang ini masuk lagi kan. Orang yang sama kasus ya? Sama, iya. Yang kasus yang sama? Ya, kayak contoh narkoba, oh belum ada 5 tahun nih, kok udah masuk lagi, kenapa? Narkoba. Pepet pak, ya kan, karena lingkungan. Itu. Tuh. Kalau pelaku yang melakukan kejahatan yang berulang dengan Ya. pasal yang sama misalnya atau tindakan yang sama itu lebih berat lagi bang hukumannya ya? Ya betul, akan lebih berat. Kalau dulu kan ada jangka waktunya, batasannya berapa. Tapi kalau di aturan sekarang ini, walaupun dia udah lumayan lama melakukan kejahatan di sebelumnya, itu tetap masuk. Dia telah boleh dikatakan residivis lah. Residipis Nah ya. dihukum dia. Kalau yang berulang ini, apabila misalkan dia mencuri nih, itu dia apal waktu, tempatnya, kapan, di mana dan gimana. Sudah di Bakal betul dilakuin. ya, Iya, dipelajari jadi betul itu ya. masuk ke perbuatan berulang. Oke, berarti memang berencana betul ya untuk Betul, mempelajari dulu perilaku korban, calon ya, baru nanti dia bertindak. betul. Oke, baik bang. Dan yang dipakai sekarang terkait dengan judol itu KUHP terbaru ditambah dengan ITE. Betul ITE. Oke, dan itu di ITE juga sudah ada pasal-pasal ancaman ya bang ya? Sudah ada ancamannya. Jadi tinggal menyesuaikan apa bentuk tindakannya, menyesuaikan dengan pasal yang ada di ITE tadi. Betul. Dan tetap masuk kategori pidana. Betul, masuk ke pidana itu. Masuk kategori pidana. Oke, baik. Kembali ke Bang Amir, Bang. Nah, masyarakat sudah dihimbau. Bupati getol nyampaikan, masyarakat, emak-emak, induk-induk, bapak-bapak, jangan yang judol. Nah, perlu dikawal anak tadi. Kemudian ada juga penegakan hukum. Iya. Nah, terus diberi binaan. Nah, ternyata ini masih ado, Bang. Kira-kira di mana lah anunya nih, lemahnya kita nih. Makanya kalau kami di Batanghari, Pak Bupati itu kayak kemarin tuh Pak Bupati buat liga sekolah. Nah, harus cara menguranginya harus diisi dengan kegiatan positif. Oke. Mungkin kayak kalau kami di Batanghari kan lebih mengedepankan olahraga tuh masif semuanya tuh. Liga sekolah, bola kaki, liga basket itu. Diisi dengan hal-hal begitu karena itu waktu mereka harus dikurangi dengan hal-hal positif. Karena kalau dia tidak punya waktu untuk hal yang positif, balik lagi. Nah itu. Itu ya. Ya. Jadi memang harus diisi dengan kegiatan Hal-hal positif, positif, karena ya. memang tidak bisa terpantau tadi. Iya betul. Dan memang informasi terkait dampak judol itu mungkin yang harus disosialisasikan lagi. Ya itulah, ada 10 orang main handphone kita nggak tahu. Nggak tahu. Salah satunya rupanya melakukan itu. Ya, termasuk itu nggak tahu kita lagi main judol Ya. atau lagi apa main handphone itu kan. Iya. Saking serius. Ya, parahnya kan bukan hanya anak-anak, Bang. Orang tua pun banyak yang kena. Banyak, Bang. Oke. Dan ini tidak harus akil balik ya bang ya? Dah. Sepanjang dia Tidak, bisa sudah main gadget, handphone udah bisa. sudah Bang. bisa untuk Itu. Kan makanya mohon maaf, boleh dicek, Bang. Salah satu penyebab perceraian judol. Banyak, Bang. Sudah jadi penyebab utama tuh. Judol. Ya motif ekonomi ujungnya karena dia judol, Bang. Memang bahasanya motif ekonomi ya. Ya, Penyebab motif awalnya ekonomi tuh dari judol. Oke. Jadi memang ini sudah crowded betul Crowded ya. betul. Betul. Jadi Harus bersama nih. betul bang. Secara permukaan nggak kelihatan nih. Oh, tidak. Kalau misalnya orang narkoba yang memang udah berdampak ya nampak fly, Iya, mabuk-mabukan nampak, Bang. Ini nggak kelihatan. nampak. Ini nggak kelihatan. Cara tampilan dia oke, tahu-tahu dia terlibat itu. Berdasi kadang Betul. kita pikir dia Banyak. lagi ngemail kantornya rupanya Ya, judol juga. Judol juga. Orang duduk-duduk di bawah batang Iya, pisang gitu main banyak, game iya. judol juga. Iya. Game itu pun judol ya. Ya, gitu. Oke, luar biasa dan dahsyat ya Bang ya. Dasar luar biasa. Oke Bang. Dan upaya ini terus Bang ya. Terus Tanpa henti. kita kawal terus ya. Oh, terus. Nah, kalau pelibatan ini Bang, pelibatan kan yang mulai akhir balik itu kan yang dia sudah tahu bahwa melakukan sesuatu itu ada risiko. Itu kan biasanya ditandai dengan akhir balik. Iya. Nah, ada upaya Bang menuju anak-anak TK nih? Artinya sasaran sosialisasi tidak hanya orang dewasa. Iya.
Nah, anak-anak ini kan belum terpapar, mereka masih murni. Ya, mitigasi ya. Nah, ada nggak upaya dari pemerintah Hmm. bagaimana anak-anak yang belum terpapar ini tadi itu nggak terjebak dengan judi online ini tadi? Makanya lebih awal gitu. ya, kalau kita kan memang kebetulan kita penekanan keagamaan lah. Oke. Kami di Batanghari itu ada program guru bahasa Arab Melayu gitu. Oke. Ya, yang apa? Program lokalnya. Nah, itu kali lokalnya itu ada penekanan untuk ngajar di SD Kabupaten Batanghari. Oke. Dari guru-guru agama ini penekanan ya tentang ya apa aja sih yang dibolehkan yang tidak dibolehkan oleh agama seperti Oke. itu. Seperti itu memang dia baiknya keimanan lah Bang. Insya Allah kalau dia seagamanya udah kuat, mudah-mudahan dia bisa menghindar di hal-hal yang seperti ini. Berarti memang di relung hati masing-masing Iya, lah ya. betul, ya. Karena orang tua ya seberapa kuat lah bisa ngerem. Betul. Dan orang tua pun juga nggak bisa kontrol 24 jam. Betul. Kita sananya tadi ya. Betul. Oke, Bang Dimas, kalau saya melihat pelaku judol ini tidak hanya orang tua, malah ada anak-anak. Ya itulah tadi yang nggak harus akil balik, nggak harus ber-KTP 17 tahun. Pokoknya ketika dia daftar, login, masuk, interaksi, nah langsunglah terjadi judi online itu. Kalau pelakunya anak-anak ini gimana Bang? Dari penegakan hukumnya? Kalau pelaku anak-anak ada ketentuan yang mengatur mengenai anak-anak ya, Iya. sistem pidana peradilan anak. Biasanya kan kalau anak ini katakanlah dia browsing lah di Google kan, tiba-tiba muncul iklan, nah dia kepencet dan kadang ada yang nggak tahu, kadang setelah muncul iklan itu dia penasaran. Itu kan awal mulanya kan. Iya. Kalau masalah penindakan sama akan ditindak juga, tapi dengan cara-cara yang khusus. Oke. Jadi kalau anaknya punya kekhususan sendiri, mulai dari awal sampai sidang pun ya kan. Kalau sidang pun kita nggak pakai toga tuh. Kalau memang ada terindikasi anak itu, Ya, ya, ya. jadi lebih khusus lah. Tapi tetap dilakukan tindakan hukum ya Bang Betul. ya. Kalau seandainya memang sudah pada posisi ditindaklanjuti, ditangkap, buktinya kuat, disidang sampai akhirnya putusan pengadilan untuk harus dilakukan hukuman gitu. Betul. Jadi ndak peduli anak-anak, remaja ataupun dewasa, ketika dia melanggar hukum terutama yang judi online ini tetap ditindakan. Ya. Oke. Dalam arti kalau memang sudah parah kan, karena Ah, biasanya kan ada tindakan merupakan himbauan kan, tapi kalau memang tidak diindahkan baru Oke, baik. ditindak. Dan Bang, yang ingin kami tahu juga Bang, kalau kategori sedikit, banyak, sedang. Nah, di Batanghari ini pelaku judi online itu termasuk kategori apa? Tapi jangan jawab dulu. Ya. Karena Oke. ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Dimas, tadi sempat terputus Bang. Kalau kategori banyak, sedang, sedikit. Nah, kalau dari pantauan kejaksaan selaku aparat penegak hukum, itu di Batanghari sendiri itu sudah masuk kategori mana nih Bang? Kalau kita ditanya jumlah pastinya, kita juga belum bisa Ya. menyampaikan ya. Tapi kalau dari tingkat ini termasuk tingkat sedang. Karena tadi mau dimanapun dan kapanpun orang itu bisa akses tanpa terketahui oleh orang lain. Jadi memang susah betul mendeteksinya ya. Betul. Ya, nggak beda kalau misalnya orang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian gratifikasi, bisa OTT. Betul. Ya dah. Tapi kalau judi online nggak bisa OTT ya Bang? Karena siapa yang melakukan pemantauan itu kan? Siapa yang melakukan pemantauan ya? Betul, betul, betul. Karena Bang. samar-samar lah. Ah, samar itu susah Bang, jelas enggak, gelap enggak. Betul. Samar. Oke. Berarti kategori sedang. Nah, hanya mau saya konfirmasi dengan Bang Amir nih, Bang. Bang, kategori sedang itu kan antara nih, dibilang banyak enggak, tapi dibilang sedikit enggak, berarti ada nih. Dan itu enggak bisa kita pungkiri. Nah, apakah ini Bang bisa mengarah ke banyak atau dengan upaya-upaya kita bisa dia mengarah ke sedikit? Mudah-mudahan dengan penekanan kita dari semua program ya. Di sekolah kita ada program keagamaan, Oke. kayak, dai, lembaga adat. Mudah-mudahan kita ini tidak banyak lah, tapi ada. Oke. Tapi ada.
Makanya sekarang ini kan yang buat bingung, provider judi online ini juga berinovasi loh. Oke, Kalau oke. dulu tuh saya dengar mereka tuh via transfer, kini enggak lagi. Mereka ada via kiris, ada via virtual Oh, sudah lebih anu sudah, lagi ya. sudah. Mereka sudah Lebih berinovasi semakin juga sulit biar deteksi. biar tidak terdeteksi oleh PPATK. Maka mereka sudah semakin canggih gitu. Saya mengikut itu ya. Saya lihat, saya baca mereka ada sudah polanya sudah begitu. Ya seolah-olah orang belajar online, padahal tidak. Seolah Ini, belanja. seolah belanja. Padahal Gitu. dia deposit ya. Deposit padahal ini enggak. Gitu. Ini berinovasi udah luar biasa. Makanya memang ini enggak bisa lepas ya. Negara harus hadir di sini. Oke bang. Ya kan dari levelan pusat, provinsi sampai kabupaten, nggak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Ini harus dijadikan musuh bersama karena Oke. efek sosialnya luar biasa. Oke. Hancur keuangan keluarga, hancur rumah tangga, hancur masa depan, efeknya dari sini. Dari judul awalnya dari situ iya, ya. kami juga terima kasih nih sama kawan-kawan. Harapan yang bisa disampaikan bang pada kebetulan forum ini bang, silakan. Pertama kami terima kasih sama kawan-kawan dari kejaksaan yang selalu membersamai kami ini. Ya, tugas kami ini terbantu dengan adanya program dari Kejaksaan Negeri Batanghari. Mereka turun ke lapangan terus, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, Barengan ya. barengan. Jadi kan ya minimal kan dengan adanya aparat hukum yang hadir di sini, mereka tahu nih efek hukumnya apa. Oke. Gitu. Sejauh ini kan masyarakat kita ini kan susah nih. Tuh. Kalau sudah kita ingat tidak kita takut dengan efek hukumnya. Ya, biasa bela. Ya sobela, hukum dak go kan bahasa dia kan jam tu. Kan dusun kita kan biasa jam tu kan. Tapi dengan ada nih, mereka mudah-mudahan kita harap kita sama-sama. Siap. Tambah lagi apa kata Pak Dimas tadi, dengan tipiring udah turun di angka 500. Mudah-mudahan memang harus dicari dijadikan satu contoh loh. Tipiring yang ini pencurian sawit itu luar biasa Pak. Itu udah luar biasa. Ya memang kan muaranya kan mungkin dari apa? Awal Dari dari situ polisi ya. Nanti baru di kejaksaan dilakukan Oke. tindakan penuntutan. Oke, Dan closing statement 1 menit. oke, kepada masyarakat Batanghari, orang-orang tua, para remaja dan anak-anak, ayo kita udah tahu nih dampak judi online yang luar biasa. Apalagi sudah judi terlibat narkoba lagi. Oke. Jangan sampai itu, ayo kita menjaga keluarga kita. Pertama menjaga diri sendiri dulu, menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari bahaya judi online, Pak. Dan kami terima kasih nih untuk Pak Dimas, maksudnya dari Kejaksaan Negeri Batanghari, dari pihak kepolisian yang selalu membersamai kami dalam memerangi ini di Kabupaten Batanghari. Oke. Baik, Bang Dimas silakan apa harapan yang mau disampaikan dan kemudian sekaligus closing statementnya. Ya harapannya supaya masyarakat ya dengan adanya kegiatan kami ini bisa kenali hukuman supaya terjauh dari hukuman. Sebab kalau kenali boleh, hukuman ya, supaya jauh dari hukuman. Oh, oke. Kenali hukum jauhi hukuman. Oke. Sebab kalau boleh pinjam kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Jadi waspadalah. Oke, baik, terima kasih. Ya luar biasa. Jadi waspada ya. Berarti senada lah ini. Ya. Kita mesti diingatkan dan mesti waspada karena memang ada di lingkungan keseharian. Ya, ibarat apa yang ditengok, apa yang dirasakan itu ada di antaranya. Makanya aksesnya gampang sekali. Kecuali kalau internetnya mati sedunia ya kan. Cuman efeknya bukan hanya judulnya tutup, semuanya tutup dari semua sektor itu. Oke, Bang Bang Amir, Bang Dimas, terima kasih udah bersama-sama kita membedah terkait dengan judi online karena memang luar biasa betul, sudah tidak ada sekat lagi nih antara judi online itu dengan kehidupan kita. Siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa kena dampak. Itu yang tadi harus diwaspadai. Dan yang paling penting lagi kenali hukum agar terbebas dari hukum. Supaya terbebas dari hukuman. Nah, ini juga gandengan dari Pemda bahwa himbauan terus dikasih informasi terkait dengan akibat itu dilakukan akan berakibat hukum. Nah, sehingga setidaknya ada mindsetnya berpikir wah hati-hati kalau itu kita akan kena hukum. Takutnya Bang, hati-hati macam mana kita ngelak dari hukum. Nah, diakal lagi kan. Nah, karena berinovasi tadi. Tapi kita tetap berupaya Bang ya. Apapun akan tetap berupaya mendampingi itu supaya setidak-tidaknya diri sendiri, orang tua, keluarga tidak terpapar dari judi online ini. Pemirsa, ini luar biasa sekali. Dengan adanya pembahasan judi online ini kita sama-sama diingatkan karena pelakunya bisa siapa saja, kejadiannya bisa di mana saja,
waktunya ya kapan saja, tanpa ada batasan yang harus disekat. Kalau dulu orang judi tempatnya tertutup tapi harus ngumpul. Iya. Nah, paling-paling digrebek, Ya, ya ditangkaplah, ketahuan. Tapi judi online tidak bisa. Artinya kewaspadaan yang harus kita tingkatkan, karena memang kapan saja, di mana saja, dan siapa saja itu bisa terjangkit dari judi online ini. Dan itu menjadi kewajiban kita bersama untuk mengurangi dan menjaganya. Dan semoga kita terlepas dan terbebas dari judi online. Pemirsa, terima kasih dan tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.